Rudiana menantang Sumpah Pocong. Ya, kita siapkan untuk fasilitas Sumpah Pocong pada hari Jumat nanti di Kota Cirebon. Ini termasuk kasus yang paling dramatis, tragis, dan membuat orang miris. Saka minum air, Saka disiksa, mereka disiksa, semua disiksa. Tantangan Ibtu Rudiana untuk Sumpah Pocong disambut oleh Saka Tatal. Tidak main-main, Farhad Abbas yang juga kuasa hukum Saka Tatal menantang balik Ibtu Rudiana agar datang ke Cirebon pada hari Jumat untuk melakukan Sumpah Pocong bersama kliennya Saka Tatal. Hal itu dilakukan agar masyarakat tahu siapa yang berbohong, Saka Tatal atau Ibtu Rudiana. Pernyataan Ibtu Rudiana yang berani disumpah pocong usai dituding merekayasa kasus tewasnya Vina dan Eki menuai beragam tanggapan dari sejumlah kalangan atas sumpah pocong yang ia ucapkan. Mengingat sumpah pocong tidak dikenal dalam aturan hukum sebagaimana umumnya. Sebab sumpah pocong merupakan produk budaya yang diyakini oleh kelompok masyarakat tertentu. Rudiana menantang Sumpah Pocong. Ya, kita siapkan untuk fasilitas Sumpah Pocong pada hari Jumat nanti di Kota Cirebon, dan Ibu Titin sudah siap ya. Dan Rudiana untuk hadir dan buktikan bahwa kamu tidak pernah merekayasa, kamu tidak pernah menyiksa, kamu tidak pernah membuat laporan palsu terhadap ke-8 terpidana tersebut. Jadi kan waktu itu kan ya saya kan juga ngeliat sendiri, jadi di YouTube itu kan Rudiana berani sumpah pocong karena itu yang meninggal anaknya, bukan yang nantang Saka. Jadi Saka nantang dia, Rudiana ya. Jadi Saka nantang Rudiana sebenarnya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Dan ada penyiksaan di dalam proses di kepolisian. Dalam proses kepolisian waktu pertama Saka ditangkap. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Sumpah pocong yang diinginkan Saka Tatal itu, Pak Rudiana menyatakan apakah benar dia tidak melakukan penganiayaan, apakah benar dia tidak melakukan rekayasa. Jadi versi sumpahnya beda. Nah, kita ingin kalau dua-duanya disumpah pocong, versinya kan harus satu. Saka Tatal merasa dianiaya, Saka Tatal merasa dia bukan pelakunya, berarti ada rekayasa. Nanti kalau sumpah itu dilaksanakan, tinggal siapa yang akan menerima azab itu. Ya alhamdulillah. Jadi Saka tuh udah ngomong apa adanya. Ya tinggal giliran yang buat contoh, yang buat di dalam. Jadi Saka ini bisa mengatakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Masa mereka enggak? Jadi ada contoh. Kalau persiapan Saka sendiri sebenarnya Saka sih nggak ada persiapan sama sekali. Jadi kalau Saka pribadi akan membuktikan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, dan ada penyiksaan dari oknum-oknum kepolisian. Jadi ini kan apa yang Saka rasakan, apa yang Saka lihat, apa yang Saka dengar akan Saka ucapkan semua. Ya alhamdulillah, Saka juga sangat berterima kasih atas saksi-saksi yang telah dicabut, dan Saka juga tidak pernah memaksa harus dia tampil di media ataupun di mana juga Saka nggak pernah. Jadi itu kan inisiatifnya dia sendiri. Jadi Saka juga berterima kasih banget atas saksi-saksi yang telah mencabut, dan buat kejanggalan-kejanggalan ada titik terang. Buat kedepannya insya Allah 7 terpidana bisa keluar. Mungkin ini juga udah takdirnya, di tahun ini harus terbuka kejadian itu seperti apa, terus kejadiannya seperti apa, kondisinya seperti gimana, harus terbuka. Jangan ada
hal-hal yang ditutup-tutupin. Di sisi lain, sidang peninjauan kembali atau PK yang diajukan Saka Tatal selesai digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Terungkap fakta mengejutkan selama jalannya persidangan, terutama pengakuan saksi-saksi yang dihadirkan, baik saksi fakta maupun saksi ahli. Sidang yang berlangsung kurang lebih selama sepekan itu mendapat perhatian luas dari masyarakat. Salah satu saksi fakta yang dihadirkan sukses mencuri perhatian usai mengungkap kejadian yang sebenarnya tentang apa yang dialami oleh rekan-rekannya, tidak terkecuali Saka Tatal yang mengalami nasib tragis, yaitu dugaan adanya penyiksaan. Lantas, apa kata Farhad Abbas terkait hal tersebut? Saya rasa nggak akan, kalau saya sebagai lawyer tuh belum pernah saya menangis sesedih dan seseduh ini, karena ini termasuk kasus yang paling dramatis, tragis dan membuat orang miris, karena mengingat ketersiksaan mereka di zaman itu ya, pengakuan mereka, dan ini dialami oleh semua Saka. Dan ini Bu Titin aja belum bertanya itu dia udah nangis gitu. Bu Titin hari itu nangis kan? Nah, jadi saya betul-betul, bahkan ibu saya nelpon saya 3 kali nonton, 3 kali menangis gitu. Dan teman-teman, bahkan saya jalan kemana-mana juga disambut kayak pahlawan, sebagai orang yang membela orang lemah. Kemudian mereka tersentuh gitu, ikut-ikut sama-sama menangis. Berarti apa yang saya rasakan pembelaan ini bukan hanya saya merasakan sebagai pengacara, tapi seluruh yang menyaksikan sidang itu juga ikut punya peduli, empati, simpati, dan punya nurani untuk perkara yang air mata. Air mata itu saya artikan adalah suara kebenaran dan suara harapan keadilan. Mudah-mudahan tangisan ini, suaranya dan rasa hati itu bisa terasa semua di Indonesia, dan mereka ini ada. Apa yang dikatakan itu bukan bohong. Apa yang dikatakan mereka itu adalah ketersiksaan dan ketidakadilan. Saya mengikuti alur daripada saksi tersebut. Mereka adalah orang yang ingin membantu peninjauan kami, kembali kami. Mereka adalah orang yang punya waktu untuk membantu kami perjuangan. Mereka ada saksi. Kalau mereka tidak peduli, nggak bisa. Mereka nggak dibayar, nggak ada janji apa, nggak ada. Mereka hanya menerangkan bahwa memang benar Saka minum air, Saka disiksa, mereka disiksa, semua disiksa. Mereka minta semoga Tuhan mengetuk hati pimpinan Mahkamah Agung, hakim-hakim agung, agar membebaskan terpidana ini dan membebaskan, merehabilitasi kembali nama Saka Tatal. Saya bisa menguraikan semua di mana saksi Ami membaca putusan yang suka bertentangan, kemudian ada pernyataan-pernyataan yang di mana pertimbangan hakim bahwa ada tusukan, sedangkan dalam visum advertumnya tidak ada tusukan. Berarti dia hanya membaca BAP daripada Rudiana. Kemudian ada keterangan-keterangan yang tidak mempedulikan, keterangan yang meringankan daripada Saka. Nah, kemudian ada juga Saka Tatal membantah, kemudian 7 terpidana lainnya mencabut berita acara, tapi tetap tidak dipedulikan dan tetap kembali pada putusan BAP yang dicatat di Polri kemarin. Nah, kemudian keterangan dari Teguh, keterangan dari Dede yang diarahkan Rudiana, dan itu merubah semua kronologis peristiwa pidana itu. Kan sudah jelas, kalau polisi bilang salah, dia minta maaf. Tapi kalau nanti benar, dia tidak akan minta maaf. Dia menjawab yang sebenar-benarnya. Gitu. Reza Indragiri juga mengatakan bahwa di sini ditemukan adanya kebohongan dan ditutup-tutupi oleh aparat maupun saksi lain. Dan kami senang Saka Tatal jadi saksi LPSK yang dilindungi, tapi saksi-saksi yang diajukan polisi untuk LPSK dan saksi-saksi yang bohong itu ditolak semuanya. Mereka punya kecenderungan berbohong, tapi pengen banget jadi saksi. Nah, kemudian rekomendasi kepolisian agar mereka jangan diperiksa dan intimidasi dan dikembalikan ke tahanan-tahanan mereka, karena mereka dalam pengawasan hukum HAM, bukan dalam pengawasan polisi. Ya, itu adalah arahan baik dari Kapolri, sehingga mudah-mudahan sebelum putusan PK, Polri bisa memutuskan bahwa di sini adalah pelanggaran HAM di situ. Pokoknya Polri itu presisi, punya hati. Pasti hati nurani Polri yang bergerak, saya yakin. Karena daripada nanti Mahkamah Agung yang menyalahkan kejadian ini, mereka salah, mending dari awal mereka harus membuka dan meluruskan kembali dan menghukum yang salah.
salah menghukum juga dihukum. Alhamdulillah persidangannya juga berbeda di tahun 2016 sama di tahun 2024 ini. Jadi Saka sangat bersyukur ada orang-orang yang baik yang benar-benar membantu Saka, tulus, ikhlas, tanpa ada Saka harus mengasih apapun. Dugaan adanya penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap narapidana ramai menjadi perbincangan. Berbagai tudingan miring pun dialamatkan pada Ibtu Rudiana yang disinyalir melakukan tindak kekerasan untuk memaksa para narapidana dalam kasus tewasnya Vina agar mengakui perbuatannya. Menanggapi hal itu, Ibtu Rudiana membantah tudingan tersebut. Menurutnya, dirinya tidak melakukan tindakan kekerasan sama sekali terhadap para narapidana, termasuk pada Saka Tatal. Lantas, seperti apa Saka Tatal menanggapi sanggahan Ibtu Rudiana tersebut? Ya kalau itu masa Saka nggak peduli, yang ngalamin kan Saka sendiri, bukan dia. Emang dia ngalamin apa? Ngalamin penyiksaan. Kan enggak, yang disiksa kan Saka. Apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Bang. Karena Itu katanya disiksa, digoreng atau di apa saya tuh? nyerahkan ke reskrim, posisi masih utuh dan kami foto, Bang. Ada dokumentasinya. Bisa Bukan, saya propos. para pelakunya ini loh. Para Ya, pelaku betul. apa benar disiksa makanya Tidak mau ada. ngaku? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan posisi masih utuh. Bukannya utuh, tidak ada penganiayaan. Yang Saka bukan diduga lagi ya, udah bukan ngalamin. diduga lagi, itu emang udah ngalamin. Sudah terbukti, sudah terjadi. Jadi nggak usah ngedenger dari omongan orang lain, harus nanya aja sama orangnya langsung. Jadi gini loh Mas, Saka itu kan Mbak, Saka itu sudah keluar dari penjara. Konyol kalau dia berkata bohong kalau telah melakukan penyiksaan. Sekarang ada Aldi yang juga waktu itu ditangkap. Konyol kalau dia ngomong di muka sidang dia juga mengalami penganiayaan. Emang Saka sama si Aldi sehebat apa sampai berani berbohong? Kenapa Bapak menghilang lama waktu sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya posting di Instagram, halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi karena kita kan mewakili keluarga yang sama-sama Korban. berduka. Tapi Bapak menghilang, makanya ini semua monyong-monyong ini pada curiga. Itu kenapa Pak? Mungkin tidak menghilang, Bang, ya. Di Instagram saya ada jutaan orang menuduh Bapak nih. Siap. Karena memang setelah ini ramai, karena saya jujur sebagai polisi aktif. Takut Yang Bapak mana- kehilangan jabatan apa? Yang mana tidak, Bang. Yang mana harus taat dan memang saya harus taat aturan gitu aja. Ya sebetulnya kalau saya sih dari dulu meyakini Saka dan 7 terpidana lainnya tidak pernah melakukan kesalahan. Karena apa? Saya di Cirebon, saya tahu faktanya. Saya juga di fakta-fakta persidangan juga sudah terungkap semua sebetulnya. Tetapi saya tidak ngerti waktu itu kenapa tidak ada hati nurani dari Bapak jaksa dan hakim yang waktu itu melakukan persidangan. Padahal mereka sebetulnya tahu betul ketika bukti-bukti disajikan itu tidak pernah ada yang secara nyata membenarkan telah terjadi. Berulang kali saya sampaikan dakwaan dan tuntutan itu terjadi, tetapi tidak pernah ada luka tusuk di tubuh korban seperti yang tertuang dalam hasil visum maupun hasil otopsi. Tetapi saya juga nggak paham kenapa waktu itu hati nurani orang-orang yang dianggap harus melakukan penegak keadilan justru tidak bergeming dengan fakta-fakta persidangan. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.